Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, Ibu ketemu saya lagi asa nembe 2 minggu kemarinnya. Asa nembe kamari tapi tos penakdenya, Bu. Oke. Dulu saya belajar waris itu 2-3 tahun di pondok. Tapi saat ini saya menemukan metode hanya 6 jam saya bisa mengajarkan Bapak Ibu ilmu waris. Dan tidak akan saya ajarkan di sini karena itu harus full langsung. Kalau setengah jam tuh lama selesainya gitu. Jadi nanti ada pelatihan selama 6 jam itu akan saya ajarkan belajar waris cepat. Dulu kan waktu saya belajar waris itu, Bu, banyak istilah-istilah yang harus saya hafal. Kitabnya pakai bahasa Arab, istilahnya pakai bahasa Arab, saya harus paham pada saat itu gitu. Sekarang tuh saya menemukan metode 6 jam saya bisa ngajarkan Ibu belajar waris, hitungan-hitungannya. Jadi kalau suami Ibu wafat itu nggak usah manggil saya, udah Ibu hitung aja, itu kan Ibu udah jago. Ya gitu. Tong waka, Ibu tong gitu, Bu. Tong waka. Kalau sudah takdir nama kumhade ya tuh, Bu. Ya. Oke. Bapak Ibu kemarin pembahasan apa, Bu? Ya mah tadi apalkeun ningali kana buku atuh. Kemarin tuh hukum waris tuh ada 3 hukum. Hukum apa aja? Adat, terus perdata, Islam. Nah, oke. Kalau di Islam tuh sebetulnya banyak ayat tentang waris. Jadi beda dan sholat, Bu. Kalau waris tuh Allah langsung ngebagi, ngasih pembagian atau memberikan porsinya tuh langsung ke Allah. Bukan dalam hadis. Beda dan sholat. Kalau sholat tuh kan mulai dari takbir sampai salam tuh kebanyakan di hadis. Di Quran tuh nggak ada. Tapi kalau waris itu dari A sampai Z itu disebutkan di Quran. Ayat berapa? Ningali deh ya, aduh kumaha ya. Nih. Pada ngejawab tapi semuanya salah. Ibu, gini, saya jelaskan. Ayat-ayat tentang waris itu banyak. Tapi dalam pembagian waris itu hanya disebutkan dalam 3 ayat. Hanya disebutkan dalam 3 tempat. An-Nisa surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Hanya itu. Nah, tong segala disebutan Al-Ahzab, Al-Baqarah. Ya, itu secara umum. Jadi kalau secara umum tuh di Al-Ahzab ada, di Al-Baqarah ada. Tapi secara khusus dalam pembagian warisnya itu An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Itu catat. Itu pembagian waris. Ingat, tong segala disebutan Al-Ahzab. Ya memang ada di Al-Ahzab, tapi pembagiannya tidak ada di Al-Ahzab gitu. Oke, jadi mayoritas itu disebutkan di surat An-Nisa ayat 11, 12 sama 176. Kemudian sebagian lagi itu disebutkan di hadis-hadis. Di hadis-hadis pun itu banyak, tapi lebih komplit itu di Quran. Jadi Al-Quran itu lebih komplit. Yang ketiga pendapat para sahabat.
Nah, jadi sahabat-sahabat itu ada sahabat yang dia ahli waris, ada sahabat yang dia bukan ahli waris. Coba, siapa saja sahabat ahli waris, Bu? Maksudnya bukan ahli waris, sahabat yang fakar ilmu waris atau ahli ilmu faraid. Beda ahli waris dengan ahli ilmu waris. Kalau ahli waris itu ibu bisa jadi ahli waris. Nah, siapa saja? So, muka di buku. Kemarin tuh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hidup pada tahun 590 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi usia Umar bin Khattab kurang lebih di bawah Nabi lah sedikit. 54 kurang lebih. Nah, Khalifah Umar bin Khattab dia khalifah kedua dan banyak fatwa-fatwa tentang waris yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua siapa? Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat dan dia sepupu Nabi Muhammad. Anak siapa? Abu Thalib. Tuh. Jadi Umar bin Khattab itu dia tokoh, Ali bin Abi Thalib juga dia anak bangsawan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Zaid bin Sabit. Bapak Ibu tahu Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit itu adalah yang menulis surat dari Nabi yang ditujukan kepada raja-raja yang non-muslim pada saat itu. Nah, Zaid bin Sabit dia seorang penulis surat dan dia menguasai banyak bahasa. Jadi ketika Nabi, wahai Zaid, saya ingin menulis surat ke Raja Romawi. Nah, otomatis kan Zaid itu tidak tiba-tiba nulis surat ke Romawi, tapi bahasanya dia kuasai. Nah, Zaid itu untuk menguasai satu bahasa butuh waktu 17 sampai 20 hari. Bayangkan, kita makan pin bahasa Inggris aja sampai harus 3 bulan nginep di mana Bu? Di kampung Inggris 3 bulan. Nah, Zaid itu butuh waktu 17 hari sampai 20 hari, cukup 3 minggu. Zaid itu menguasai bahasa. Jadi kalau ahli bahasa di zaman Nabi itu siapa? Zaid bin Sabit. Hanya butuh 3 minggu dia menguasai satu bahasa. Jadi satu bahasa itu cukup 3 minggu dia kuasai. Nah, jadi ketika Nabi akan ngirim surat ke Raja Romawi, ke Raja Persia dan raja yang lainnya, Zaid menguasai dulu bahasanya. Tidak pakai bahasa Arab, Bu. Jadi bahasa Arab Saudi dan bahasa Arab Sudan, bahasa Arab Yaman itu beda. Nah, yang ibu baca di Quran itu adalah bahasa Arab Saudi. Gitu. Itu bahasa Arab Saudi. Nah, kemudian ibu ke Mesir, bahasa Arabnya beda lagi walaupun ada kesamaan. Ada kesamaan, tapi juga banyak yang bedanya. Nah, ibu ke Yaman, ibu ke Oman, ke negara Arab yang lainnya itu sama. Secara umum Arabnya sama, tapi banyak perbedaan. Nah, Zaid bin Sabit dia menguasai banyak bahasa. Jadi satu bahasa itu mampu dikuasai oleh Zaid hanya 3 minggu. Kalau kita makan 3 bulan, Bu, ya 3 tahun tuh. Ayo nuti, nu 3 bulan tuh udah hebat. Kita mau 3 tahun baru menguasai bahasa gitu kan. Zaid mah hanya butuh waktu 3 minggu dia menguasai. Nah, yang keempat, siapa yang ahli ilmu faraid atau ilmu waris? Yang keempat siapa? Yang tuh dapalnya yang keempat. Ibnu Abbas masuk, tapi Ibnu Abbas tidak banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang faraid. Ini yang banyak sekali siapa?
Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Tuh, ada yang kenal? Pas saya tanya, siapa Umar bin Khattab? Pada tahu. Ali bin Abi Thalib pada tahu. Zaid bin Sabit sebagian. Abdullah bin Mas'ud semuanya diam. Kenapa coba? Abdullah bin Mas'ud itu adalah pengembala kambing. Jadi Abdullah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, dia adalah pengembala kambing. Nah, setelah masuk Islam, kemudian Abdullah bin Mas'ud menawarkan diri pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya siap menjadi pelayan engkau, pelayan Nabi." Jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah pelayan Nabi. Nah, nu asalna pembantu punten, nu asalna pembantu atau pelayan, dia berubah menjadi seorang ilmuwan. Jadi biasanya yang jadi pelayan kiai, ustadz, itu biasanya akan jadi orang hebat. Saya yakin. Kalau yang jadi pelayan kiai, ustadz, di pondok-pondok yang dengan ikhlas dia melayani kiai, melayani ustadz, biasanya dia hasil gitu. Dia akan menjadi orang yang berhasil. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu adalah pelayan Nabi. Sampai Bu punten, ketika Nabi akan wudhu, siapa yang menyediakan air? Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi mau mandi, siapa yang menyediakan? Abdullah bin Mas'ud. Sampai mandi, sampai wudhu saja, itu disiapkan oleh Abdullah. Kata Nabi, "Ya, wahai Abdullah, engkau jangan seperti ini." Kata Abdullah, "Gak apa-apa, saya ingin menjadi pelayan engkau di dunia sampai akhirat." Itu cita-cita Abdullah bin Mas'ud. Sampai Abdullah bin Mas'ud dikenal banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang faraid. Oke. Nah, saat ini saya tidak akan masuk ke wilayah perhitungan. Jadi ibu tong nagih, Pak Ayat ngetangnya iraha engke tenang. Oke, di pelatihan khusus 6 jam saya akan ajarkan ibu tentang rumus waris. Hanya 6 jam itu insya Allah bapak ibu akan bisa menghitung. Nanti ada pelatihannya hanya 6 jam. Kalau dulu saya belajar 3 tahun, nanti ibu dan bapak cukup 6 jam bisa atau tahu tentang rumus pembagian waris. Pami ayeuna mah, kalau ada yang meninggal, panggil dulu saya nggak apa-apa. Nanti ke depannya ibu yang langsung ngitung. Oke. Nah, Pak Bu, biar lepas ya. Kalau dalam ilmu waris itu kita harus pede. Kalau udah punya ilmu, dalam ilmu apapun kita harus pede. Ya, jadi ketika misalkan ibu sudah punya ilmunya, ibu pede ngitung, kemudian ibu salah dan manusia Bu. Ya, salah tuh manusia. Ketika ibu salah, ibu dapat pahala enggak? Dapat dosa enggak? Enggak. Jadi punten, sekalipun ahli waris yang sudah hebat, sisi manusianya ada, dia suka salah. Terkadang dia salah, maksud saya, terkadang dia salah. Imam masjid, sekalipun dia sudah sekian tahun jadi imam di Masjidil Haram, tetap dia ada kalanya salah. Kenapa di Masjidil Haram tuh di belakang tuh ada asisten imam, para syekh. Kenapa? Ketika imam salah, mereka yang ngebetulin. Jadi saya pernah sholat di belakang syekh, di belakang imam. Dia salah, ya itu diingetin sama yang belakang. Nah, jadi kalau pembagian waris ibu salah, itu tetap akan dapat pahala. Yang penting ibu sudah melakukan kebenaran, sudah melakukan pembagian sesuai dengan keyakinan ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika pembagian waris itu tentu saja ada ada harta yang harus dibagikan. Nah, bagaimana kalau dalam pembagian itu hanya meninggalkan hutang? Ya. Langsung heboh. Jadi, wah pusing.
Nah, Pak Bu. Nah, jadi suami ibu tuh siapa yang meninggal, suami atau ibu, istri? Suami. Contoh tuh Pak Bu, contohnya suami meninggal. Suami meninggal, meninggalkan 100 juta misalkan, contoh 100 juta. Tapi hutangna ini harta hutang 150 juta. Kumaha Bu? Ya, maka hutangnya itu 50 juta. Jadi warisan tidak ada. Ya. Nah. Ya. Nah, kumaha pembagiannya? Gimana pembagiannya? Maka 50 juta ini itu dibagikan hutangnya kepada ahli waris. Siapa yang membayar? Ya, nyatos janda. Ya. Oke. Nah, jadi Bu, kalau dalam pembagian waris itu pembagian porsinya ada. Tapi kalau pembagian hutang itu tidak ada dalam pembagian. Jadi siapa yang mampu melunasi hutangnya, lakukan. Jadi kalau ada ahli waris anaknya dia paling mampu, dia mampu 50 juta oleh sendiri, lakukan. Tidak ada pembagian hutang. Tapi kalau harta itu ada pembagian waris. Nah, oke. Kalau nggak mampu semua, aduh. Gini. Kalau misalkan mampu, lakukan, hutangnya selesaikan. Kalau semuanya tidak mampu, ibu boleh datang ke Baitul Mal. Itu fatwa Umar bin Khattab. Jadi kalau misalkan ada hutang yang ahli warisnya tidak mampu, maka datang ke Baitul Mal. Itu fatwa Umar bin Khattab. Tapi kalau ada ahli waris yang kalau ada yang meninggal tanpa ada ahli waris, maka kata Umar bin Khattab itu dikembalikan kepada Baitul Mal juga. Jadi kalau misalkan ibu tuh menemukan anak pungut, anak panimu. Jadi ibu tuh menemukan anak. Nah, anak itu sudah dewasa, kemudian dia sukses, kekayaannya banyak. Umar bin Khattab itu berfatwa, kalau dia meninggal maka kekayaannya diserahkan ke Baitul Mal atau jatuh ke orang tua yang menemukannya. Gitu. Jadi bisa dua kemungkinan. Kalau misalkan anak pungut atau anak angkat yang ibu temukan dan dia nasabnya tidak jelas, maka itu boleh ke Baitul Mal atau ke orang yang menemukannya. Itu kata Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kalau yang meninggalnya itu sama-sama, misalkan punten, contoh ya Bu, contoh. Ibu tong ujuk-ujuk naudzubillah, amit-amit, kira contoh ya mah. Kalau misalkan ibu sama bapak tuh naik pesawat, tiba-tiba pesawat tuh kecelakaan, ibu dan bapak tuh wafat. Siapa yang mendapatkan ahli waris? Siapa yang mendapatkan warisan? Itu ahli waris bisa anak-anak langsung, anak-anak, anak kandung, atau saudara kandung, atau ayah dan ibu. Nah, semua kekayaannya digabung. Jadi kalau bapak punya aset, ibu punya aset, maka kekayaannya digabung langsung dibagikan. Nah, asetnya tayaknya, tahu saya tong dibagikan. Maknya tuh Bu, gebis dina pesawat, biasa naik pesawat, gaduh aset, aduh eta mah. Kacida we. Ya. Tapi mungkin saja Bu, mungkin saja. Ya, TKW, ya betul Pak.
TKW, TKI, naik pesawat, atau ustadz, mungkin aja ustadznya punya aset, kemudian dia tugas gitu kan ustadz juga tidak semuanya mampu. Ada ustadz yang namanya Nurdin, Nurut dinas. Jadi dia dinas, dia menjalankan umroh, dia menjalankan tugas untuk misalkan ke Palestina atau kemana gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau warisan gini? Kenapa saya bahas ini? Banyak, kadang saya tuh aneh. Setelah jadi konsultan waris, banyak persoalan unik, aneh-aneh, yang sampai saya tuh aneh-aneh. Nah, ada juga yang ini hasil dari hasil dari klien-klien yang konsul ke saya. Nah, bagaimana kalau pembagian harta waris yang hilang? Ya, jadi misalkan suami nanti menghilang, bukan hartana bu, aduh, kan bukan hartanya, tapi orangnya yang hilang. Pembagiannya bagaimana? Aduh, kalau harta hilang mah kudu dibagikan, antep kan weh. Harta hilang dibagikan, namun dibagikan na. Iya, kalau misalkan suami ibu teh tepugu-pugu menghilang misalkan, kan ibu pingin contohnya ke suami, saya contohkan ke suami. Nah, suami teh tiba-tiba menghilang, 2 tahun kemudian ketahuan, gening nikah deui misalkan. Contoh kan ibu pingin contoh teh suami, saya contohkan suami gitu kan. Ulah nikah dia. Nah, contohnya misalkan suami ibu tuh menghilang. Nah, bagaimana status hukumnya? Nah, dalam ilmu faraid itu ada yang dinamakan al-mafqud. Jadi dalam pembagian dalam ilmu faraid itu ada istilah al-mafqud. Al-mafqud itu status hukum bagi orang yang hilang. Nah, menurut para ulama termasuk juga Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud dan juga Umar bin Khattab berpendapat kalau yang hilang maka pembagian warisnya kepada siapa? Maka kata mereka jangan dulu dibagikan sampai orang yang berwenang mengumumkan. Misalkan ibu laporan ke kepolisian, kata kepolisian suami ibu sudah meninggal dalam sebuah bencana misalkan. Nah, baru itu dibagikan. Sebelum ada keputusan dari hakim atau dari lembaga, maka tidak boleh ada pembagian. Kemudian bagaimana kalau ada ahli waris yang mengundurkan diri? Ya. Ya, anehnya bu, ada ahli waris yang mau mengundurkan diri. Ada bu, tadi malam WA ke saya, Ustadz bagaimana kalau saya mengundurkan diri dari ahli waris? Nah, kalau yang mengundurkan diri itu dibolehkan bu. Jadi kalau ada ahli waris yang mengundurkan diri itu boleh. Dan catatan ada atau kesepakatan ahli waris yang lain. Oke, Bapak Ibu udah cukup sekian ya, udah sampai 9:30. Oh ya? Ya. 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 Iya. Kalau yang hilang itu nanti harus menunggu lembaga tertentu yang mengumumkan kehilangannya. Kalau misalkan mundurkan diri itu pun dibolehkan selama ada kesepakatan ahli waris. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.